Hai Sobat Genbase. Kalau bicara hipnoterapi, kesehatan mental memang nggak ada matinya. Maka konten ini sengaja kita buat teman-teman, kita sharing bersama tentunya ya. Episode sebelumnya pernah kita ngomong bahwa apa sih keluhan-keluhan buat Sobat Genbase ya terkait ini gitu kan. Minggu kemarin kita udah ngomongin Pak Reki. Minggu ini kita akan ngebahas apa nih Tika? Oke, kita karena ini adalah banyak penontonnya adalah para mahasiswa. Dan kita di lingkungan kampus. Betul. Saya akan mengangkat beberapa hal yang terjadi dengan mahasiswa. Pertama, kasus yang pernah terjadi adalah kecanduan judi, Kang. Mahasiswa. Alah, teman tuding sih ya. Kecanduan judi. Kebetulan itu berarti masalah mental juga. Itu akhirnya jatuhnya ke masalah mental karena orang tuanya sudah nyerah. Gimana caranya? Dan tahu nggak penyebabnya apa? Apa tuh? Gabut. Hanya karena gabut akhirnya kecanduan. Namanya muda di DHB ini organisasi. Ini Karena dari kecanduan slot yang awalnya kan itu kan di sistem ya, udah dibuat iseng, menang 10.000, kan adrenalinnya terpacu tuh, 10.000. Nah udah makin gede, dia mulai pakai uang jajannya dia, uang saku, kepake lagi karena udah mulai tuh sistemnya dibuat jadi kalah. Nah ternyata mereka tuh ada grup untuk cara yang sama-sama memang di bidang itu. Ada ide, udah lu pinjol aja. Nah udah masuk pinjol itulah jadi nggak bisa berhenti karena sudah gali lubang tutup jurang. Kalau pinjol kan bukan gali lubang tutup lagi, gali lubang tutup jurang. Tapi yang luar biasa hanya dengan 1 kali terapi selesai. Kok bisa? Padahal dia berlangsung hampir 2 tahun kecanduannya itu. Awalnya dia mempertahankan diri, tidak ngomong, akhirnya dia gelisah sendiri, nggak bisa ngomonglah ke orang tuanya. Nah, orang tuanya membawa ke sini 1 kali sesi. Sesi kedua saya recheck lagi gimana, udah nggak mau tuh. Kan biasanya itu datang pop up ya. Ada muncul lagi ya. Pop up muncul, udah nggak ada keinginan ngeklik. Kalau dulu kan apa juga jadi ada gelisah karena udah terlibatnya dengan pinjol kan, jadi ngelihat ada telepon masuk tuh udah bikin dia gemeteran gitu, ketakutan kan. Pinjol biasanya udah main mental kan, tembaknya mental gitu. Itu satu terkait kasus kecanduan judi. Kedua, saya pernah mengatasi seorang mahasiswa, padahal Zoom loh ya, Zoom tapi dia disuruh ngomong tuh gemeteran. Dia nggak tahu kenapa gemeteran. Mendapatinya udah kayak apa ya, kalau nggak pede oke lah, itu biasa ya proses kalau memang mau ketemu orang baru. Tapi dia padahal Zoom loh, ketemu juga nggak, dia gemeteran. Akhirnya dibawa ke sini, kita tarik mundur. Ternyata dia pernah dan sering dulu waktu kecilnya mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Bahkan dulu pernah maksud ayahnya mungkin baik disiplin ya, kembali minggu lalu kita bahas, dimasukin ke kamar mandi, dikunci, digelapin. Itu kan bikin anak trauma, kemudian dia nyolokin hidungnya supaya mimisan, berharap ditolong. Ternyata ayahnya malah cuman buka doang, disiram, ditutup lagi, dikunci. Itu yang menjadikan dia akhirnya takut untuk ketemu orang, takut untuk itu. Jadi orang, bahkan seorang mahasiswa, dia sulit banget ngambil keputusan. Kenapa sih nih dia kalaupun ngambil keputusan salah lagi atau bosenan nih, ada kan mahasiswa suka bosenan. Nah itu pernah ketika ditarik mundur dulunya sering disalah-salahin. Kalau misalnya ya gitu main lah tapi salah. Jadi ketika semakin besar, kalau ada keputusan besar yang harus dia ambil tuh ragu-ragu karena dulunya kebiasaannya dia sering disalahin. Apalagi kalau seorang kakak biasanya punya adik terus udah lo ngalah sama adiknya, kasih adiknya dulu nanti gini-gini. Nah itu tuh sebenarnya kadang tanpa sadar akhirnya karena kan anak itu gelombang otaknya alfa ya. Jadi alfa itu apa yang dia lihat, dengar dan rasakan tuh mudah masuk, mudah kerekam. Aku jadi teringat ada sebuah kontennya gitu ya. Jadi kalau anak dipukul, kalau dulu udah biarin sabar aja, nggak usah dilawan. Tapi ada yang bilang lagi, jangan lawan, balas gitu kan. Tapi juga dikasih opsi, kalau kamu aman itu jauh lebih baik gitu kan. Sebetulnya kan pendekatnya nyambungnya kayak gimana sih kalau kayak gitu? Kalau ke anak-anak sebetulnya saya sih tidak bisa
membenarkan atau menyalahkan ya, karena bagaimanapun pola asuh membesarkan itu kembali keputusannya ada di keluarga masing-masing. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Makanya yang membuat akhirnya kena mental biasanya stop menyiksa diri Anda membandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh, dia bisa melahirkan normal, gua sesar. Dia bisa menyusui sampai 2 tahun, gua 1 bulan aja nggak keluar. Dia bisa nemenin anaknya di rumah, gua harus banting tulang cari uang. Dia suaminya mau denger, gua enggak gitu. Begitu pula mahasiswa, kadang-kadang kan yang membuat mahasiswa insecure, dia ngebandingin dengan mahasiswa lain. Dia udah punya cowok, gua belum nih. Dia udah lulus tepat waktu, gue gimana gitu. Dia uang jajan aja bisa di ini kan, gue mau kuliah aja harus cari duit sendiri gitu. Itu yang akhirnya makin masuk membuat dia akhirnya insecure sendiri gitu. Itu hal-hal yang sering terjadi. Jadi emang yang harus dihindari itu salah satunya mahasiswa nggak boleh insecure. Nah, kalau insecure sebenarnya hal yang normal, itu wajar. Sebagai manusia kita pun harus punya waspada dong. Kita harus punya pertahanan diri. Ya? Nah, tapi jangan biarkan insecure itu malah menguasai dia. Contohnya gini, suka makan Padang nggak? Suka. Kalau di restoran Padang berapa banyak menu yang pengen diambil? Ya minimal 3 ya, rendang, ada ini gitu kan. Kalau 3, tapi kan menu di rumah makan Padang itu banyak. Kenapa nggak diambil semua? Kenyang. Takut kekenyangan, terus takut juga kadang ada yang nggak suka juga. Kalau semua dimasukin mual dong. Yeah. Nah, kepada makanan aja kita punya hak memilih makanan apa yang masuk ke dalam diri kita. Begitu pula perasaan. Kita punya rasa bersyukur, menolong, bahagia, menerima. Tapi dalam waktu yang sama Allah juga kasih perasaan sedih, kecewa, marah. Itu semua keputusan ada di kita. Tergantung perasaan mana yang mau kita masukkan dalam diri kita dan kita mau bertahan di situ berapa lama. Kalau kita masukin semua dalam satu waktu, seperti halnya kita makan semua itu nasi Padang yang penuh itu dan akhirnya mual sendiri kan? Muntah. Perasaan pun gitu. Jadi insecure juga oke, nggak apa-apa. Kalaupun kamu marah, nggak apa-apa marah. Akui marahnya. Kadang-kadang kan kita yang bikin jadi somatis, gue marah ditanya marah, enggak mau ngakuin. Akhirnya lama-lama numpuk jeder jadi bom waktu. Kalau marah ya terima marah. Saya terima. Gue lagi marah sama dia. Saya terima rasa ini, tapi tolong digantikan dengan perasaan yang lebih nyaman ya Allah. Gitu. Saya kesel sama dia. Saya terima rasa ini. Saya kesel sama orang ini, sebutin. Saya terima, tapi tolong gantikan dengan perasaan yang lebih nyaman. Kembali lagi kuncinya acceptance, menerima. Justru jangan reject gitu ya. Iya, semakin reject kita ngebuat jadi batin kita, diri kita perang kan di dalamnya, gitu. Jadi intinya insecure boleh diterima, asal tentukan sama diri kamu mau bertahan di situ berapa lama. Terima dulu insecure-nya. Okay. Nanti kemudian udah gitu langsung keluar lagi. Oke, gue insecure, it's okay. Saya ngerasa saya lagi agak worry nih karena bestie gue udah selesai tapi kok gue belum kuliahnya. Terus ditanya-tanya, oke, saya terima rasa ini, tapi keputusan kembali ke kita sendiri. Mau bertahan berapa lama di situ? Berarti balik lagi ke diri sendiri kan nih Sobat Genbe. Mungkin sebagai nanti sebelum closing teh, mahasiswa nih ngerasa dia butuh bantuan ke hipnotis atau ini pada level mana sih sebetulnya? Yang tahu skalanya kembali ke masing-masing. Oke. Kayak tadi misalnya Tania bilang, gue kayaknya introvert deh gitu. Selama introvert itu tidak mengganggu fisik kita, tidak mengganggu apa hal yang mau kita capai, it's okay. Pertahankan introvert yang bisa menjadi pertahanan diri kita. Karena kalau nggak introvert, kita dapat nerima toksik yang harusnya kita terima, gitu kan. Karena orang-orang introvert kan berarti dia nggak nyaman ketemu orang baru, gitu ya. Nah, kalaupun memang dia merasa bahwa oke, gue kayaknya ada yang nggak nyaman di dalam diri, kayaknya ada yang nggak baik-baik aja deh. Maaf, misalnya sudah mulai self-harm, menyakiti diri sendiri, ngejedor kalau udah marah ngejedor-jedorin kepala, atau misalnya dia sudah nyayat-nyayat, atau misalnya mukul pacarnya juga termasuk juga. Iya, ART gitu. Salah satu kalau katanya dalam bertangga, kalau pacaran ADPR. Kalau pacaran sudah mulai ada main fisik, itu biasanya salah satunya memang ada isu kesehatan mental juga di dalam dirinya. Nah, kalau itu memang sudah mulai membahayakan diri, sudah membuat kita jadi nggak produktif, itu memang waktunya kita segera cari bantuan profesional. Wow.
Tips dong deh dari Tika nih untuk mahasiswa, apa aja sih biar mereka itu secara mental sehat lah gitu ya, nah, gitu. Kayak gimana teh? Oke. Belajar untuk berkomunikasi dengan diri sendiri setiap pagi, apresiasi dirinya. Setiap pagi ucapkan salam sama dirinya. Wahai diri, terima kasih ya, kamu sudah nemenin saya sampai hari ini. Terima kasih kamu sudah kuat. Saya minta maaf wahai diri kalau kamu banyak diisi dengan rasa sakit hati. Saya minta maaf kalau kamu banyak diisi dengan rasa kecewa. Kita berjuang lagi sama-sama ya. Kita bisa. Kamu hebat. Saya sayang kamu. Lakukan setiap hari, karena siapa yang bisa mengapresiasi diri kita selain diri kita sendiri, siapa yang bisa membahagiakan diri kita sebelum kita sendiri. Oh, keren. Wow. Ini menginspirasi sendiri juga Asli, sih. ini gue kalau kayak di terapi gua 3 episode ini kemarin sampai hari ini gue asli gue lagi di terapi loh Bu. Kayaknya ini konten penting buat gue. Tuh, sobat Genbes yang merasa emang butuh juga Ya. butuh bantuan mental atau butuh konsultasi bisa langsung. Nanti di deskripsi kita akan cantumkan Esirma Coaching dan hipnoterapi ini. Pokoknya kontak kursinya juga, bisa butuh bantuan misalkan privasi pasti dijaga, pasti Iya, jaga banget. itu yang terutama. Jadi aman, privasi terjaga, dan hanya selesai di ruangan ini saja. Dan khusus untuk mahasiswa DHB, Ada mungkin diskon? treatmentnya pasti akan berbeda. Ada diskon. Itu itu maksudnya. gue yang urus, gue yang urus. Hubungi dulu Pak Rahmat ya. Kalau masih di DHB itu free, itu free. Itu Pokoknya- bagian dari asuransi ke mahasiswanya. Itu jangan maksudnya dihandle sama kita dari institusi. Oh. Gitu kan ininya. Mulai besok ramai nih kayaknya. Ya pokoknya jangan kalau ada masalah ada apa-apa pokoknya ngomong, Jangan dipendam. sendiri. Cepat harus dirilis. Benar. Dirilis. Rilis itu bahasa ini ya, ya mengikhlaskan ya. Melepaskan. Melepaskan. Oke deh sobat Genbes, sudah dulu untuk obrolan minggu ini bareng Teh Tika. Nantikan minggu-minggu selanjutnya. Dadah.